Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan dibahas kali ini yaitu mengenai galat. Galat biasa kita kenal dengan kesalahan atau error. Dalam metode numerik, menganalisis galat sangat penting karena berkaitan dengan solusi hampiran terhadap solusi sejatinya. Semakin kecil galatnya, maka semakin mendekati solusi yang didapatkan. Ada beberapa jenis galat, yaitu galat mutlak dan galat relatif. Galat relatif ini ada dua jenis, ada galat relatif sejati dan ada galat relatif hampiran. Galat itu bisa dihitung ya. Nah, berikut adalah rumus untuk menghitung galat. Untuk menghitung galat, rumusnya itu adalah galat sama dengan nilai sejati dikurangi dengan nilai hampiran terhadap A. Untuk galat mutlak, kita tinggal beri tanda mutlak saja pada rumus galat tersebut. Galat mutlak ini tidak menghiraukan tanda positif atau negatif ya. Beralih ke galat relatif. Tadi sudah disebutkan untuk galat relatif ada dua, ada galat relatif sejati dan ada galat relatif hampiran. Rumus untuk galat relatif sejati adalah galat relatif sejati sama dengan galat dibagi dengan nilai sejatinya. Untuk ER di sini dia adalah lambang dari galat relatif. Untuk E-nya atau galatnya tadi sudah dibahas ya, rumusnya itu adalah nilai sejati dikurangi dengan nilai hampiran. Sedangkan untuk rumus galat relatif hampiran yaitu galat relatif hampiran sama dengan galat dibagi dengan nilai hampiran. Ini sebenarnya sama dengan rumus galat relatif sejati ya, hanya saja pembaginya beda. Kalau galat relatif sejati pembaginya adalah nilai sejati, galat relatif hampiran pembaginya adalah nilai hampiran. Untuk RA di sini adalah lambang dari galat relatif hampiran. Terkadang galat relatif hampiran ini sering digunakan untuk suatu iterasi atau perulangan. Rumus galat relatif hampiran untuk iterasi yaitu seperti ini. Galat relatif hampiran sama dengan nilai hampiran iterasi yang sekarang dikurangi dengan nilai hampiran iterasi yang sebelumnya dibagi dengan nilai hampiran iterasi yang sekarang. Biasanya suatu iterasi ada kondisi berhentinya. Iterasi berhenti jika galat relatif hampiran kurang dari galat toleransi. Jika belum memenuhi kondisi ini, berarti iterasi terus dilakukan. Masuk ke contoh soal. Misalkan panjang kayu 20 cm. Seorang anak melaporkan panjang kayu tersebut 18 cm. Hitunglah galat, galat mutlak, galat relatif sejati, dan galat relatif hampirannya. Sebelumnya kita asumsikan dulu. Untuk panjang kayu yang 20 cm ini kita asumsikan dengan nilai sejati atau A. Lalu untuk yang 18 cm ini kita asumsikan sebagai nilai hampiran. Sekarang kita akan coba selesaikan ya. Pertama kita akan menghitung galat. Untuk rumus galat itu adalah nilai sejati dikurangi dengan nilai hampiran. Untuk nilai sejatinya atau A-nya itu adalah 20, nilai hampirannya adalah 18. Tinggal dikurangi, 20 dikurangi 18. Maka galatnya adalah 2 cm. Lalu menghitung galat mutlak. Untuk galat mutlak tinggal kita beri tanda mutlak saja ya pada rumus galatnya. Sehingga tadi hasil dari nilai galat adalah 2 ya. Tinggal diberi tanda mutlak, maka hasilnya adalah 2. Berikutnya kita akan menghitung galat relatif sejati. Rumusnya itu adalah galat dibagi dengan nilai sejati. Untuk galatnya itu adalah 2, nilai sejatinya adalah 20. Maka galat relatif sejatinya 2 dibagi dengan 20 sama dengan 0,1. Yang terakhir kita akan mencari galat relatif hampiran. Galat relatif hampiran rumusnya itu adalah galat dibagi dengan nilai hampiran. Untuk galatnya adalah 2, nilai hampirannya adalah 18. Maka 2 dibagi 18 hasilnya adalah 0,1111. Ini adalah penyelesaian untuk mencari galat, galat mutlak, galat relatif sejati, dan galat relatif hampiran. Lalu ada contoh yang lain. Misalkan ada prosedur iterasi sebagai berikut. XR sama dengan XR-1 ditambah 2 dibagi 3. Dengan R sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya.
Iterasi dihentikan bila kondisi Galat relatif hampirannya kurang dari toleransi Galat. Misalkan X0 sama dengan 0 dan toleransi Galatnya itu adalah 0,08. Maka iterasinya seperti apa? Pertama, kita akan menghitung prosedur iterasinya terlebih dahulu. Yang XR ini ya. Kita akan menghitung X1 karena ini R-nya dimulai dari 1 ya. Kita akan menghitung X1. X1 sama dengan, di sini XR-1 berarti 1 kurang 1 sama dengan 0. X0 ya, ditambah 2 per 3. X0-nya adalah 0, tinggal dimasukkan saja, tambah 2 bagi 3 sama dengan 0,667. Pada soal kita bisa lihat, iterasi dihentikan bila kondisi Galat relatif hampiran kurang dari Galat toleransi. Rumus Galat relatif hampiran untuk iterasi itu adalah seperti ini. AR tambah 1 kurangi AR dibagi dengan AR tambah 1. Atau dalam kasus ini kita ganti A-nya jadi X ya. XR plus 1 dikurangi XR dibagi dengan XR plus 1. X yang sekarang dikurangi dengan X yang sebelumnya dibagi dengan X yang sekarang. Sekarang kita akan menghitung Galat relatif hampiran untuk iterasi yang pertama. Rumusnya itu tadi X yang sekarang yaitu X1 dikurangi dengan X yang sebelumnya yaitu X0 dibagi dengan X yang sekarang yaitu X1. Tinggal kita masukkan saja nilai X1 dan X0-nya. X1-nya 0,667, X0-nya sama dengan 0. Dimasukkan, hasilnya adalah 1. Setelah itu kita cek apakah Galat relatif hampiran ini kurang dari Galat toleransi. Jadi apakah 1 kurang dari 0,08? Ternyata dia false. Karena tidak memenuhi kondisi ini, maka iterasi diteruskan. Selanjutnya kita akan menghitung X2. Kita akan masukkan X2 ini ke prosedur iterasi yang di soal. Berarti X2 sama dengan X2 min 1 berarti X1 ya. X1 tambah 2 dibagi dengan 3. X1-nya itu adalah 0,667. Tinggal dimasukkan saja. Hasilnya menjadi 0,889. Lalu kita hitung Galat relatif hampirannya. Untuk Galat relatif hampirannya, X2 atau X yang sekarang dikurangi dengan X1 atau X yang sebelumnya dibagi dengan X2. Tinggal dimasukkan saja, X2-nya adalah 0,889, X1-nya adalah 0,667 sama dengan 0,250. Lalu cek apakah Galat relatif hampiran ini kurang dari Galat toleransi. Ternyata dia masih false. Karena masih false, maka kita akan melanjutkan ke iterasi yang ketiga. Berikutnya kita akan mencari X3. Untuk X3 masuk ke iterasi yang di soal. X3 sama dengan X2 tambah 2 dibagi 3. X2-nya dimasukkan 0,889, hasilnya adalah 0,963. Kita cari Galat relatif hampirannya. X3 dikurangi X2 dibagi X3. X sekarang dikurangi dengan X yang sebelumnya dibagi dengan X yang sekarang. Tinggal dimasukkan saja. X3-nya adalah 0,963, X2-nya adalah 0,889. Hasilnya 0,077. Setelah itu kita cek apakah Galat relatif hampiran yang ini kurang dari toleransi Galat 0,08. Ternyata true. Karena sudah memenuhi kondisi, maka iterasi dihentikan sampai iterasi yang ketiga. Jika kita menemukan contoh soal seperti ini, kita hitung prosedur iterasinya terlebih dahulu. Setelah itu kita menghitung Galat relatif hampiran dan kita cek apakah sudah memenuhi kondisi atau belum. Jika belum memenuhi kondisi, maka lanjutkan iterasi. Sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.